Timnas Indonesia U23 baru aja lakoni laga perdana di Piala AFF U23. Udah party gol aja ke gawang Brunei Darussalam, menang 8-0. Main di GBK, Jens Raven bikin double hat-trick ya. Kalau 6 apa itu? Six trick. Aduh, six trick. Kalau hat-trick kan 3, nah ini double hat-trick alias 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Langsung ngamuk ini Jens Raven di laga perdana Timnas Indonesia. Kalau kita lihat ya secara statistik pertandingan, ini Indonesia punya shoot on target belasan. Sementara Brunei shoot on targetnya masih kalah sama jumlah ban mobil. Ban mobil aja ada 5 ya kan? Ya kan yang satu ban serep. Kalau kita lihat tadi ya Brunei secara permainan ya emang sih secara kualitas ini masih jauh di bawah Indonesia. Lihat aja babak pertama ya kan, Indonesia sangat enak banget, sangat renyah banget dalam ngalirin bola, main bola kaki ke kaki. Dan kalau kita lihat juga tadi ya, ini sepanjang laga Indonesia sering memainkan pola 2 sentuhan langsung umpan. Sentuhan pertama, sentuhan kedua langsung umpan ke teman yang lainnya ya kan. Begitu teman yang dekat maupun umpan bola-bola panjang ya kan. Tambah lagi tadi kalau kita lihat ya Brunei Darussalam ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mengandalkan counter attack dan ya jarak antar mainnya pun ya rapet. Renggang banget dan ya jadi ya, karena renggang ya jadi mudah diantisipasi tuh serangan Brunei Darussalam biarpun ada berapa kali yang lolos dari shoot on target ya kalau salah ada berapa tuh 3 masalah tuh shoot on targetnya sepanjang pertandingan ya kan. Tapi ya shoot on target tersebut nggak ada satupun yang benar-benar mengancam gawang Timnas Indonesia U23 ya kan. Dan endingnya Indonesia harus puas cuma menang 8-0. Dan kalau kita lihat sih emang kalau apa namanya ya, kalau kita lihat secara lini per lini ya, lini belakang pun ya belum dapat ujian yang sangat-sangat serius ya. Ferrari tadi kan udah sama Newman, ini belum ada ujian serius nih ya dari sama kedua center back Indonesia. Dan sisi saya pun ya iya sih Doni Tripamukas babak pertama, terus babak kedua ada Frankie Misha dimasukin sisi flank ya kan, flank kiri, kanan juga begitu ya kan. Ini 2 flank kita bisa bilang di pertandingan tadi lawan Brunei ini benar-benar aktif banget ya. Sangat-sangat apa ya, sangat-sangat leluasa, sangat-sangat eksplosif menurut gue ya. Sangat-sangat luar biasa banget performa kedua flank Indonesia kiri maupun kanan ya kan. Siapapun yang diturunin ini benar-benar merepotkan barisan pertahanan lawan. Di tengah pun begitu ya kan, Arkan Fikri, terus juga ada Tony Firmansyah ini dan yang lainnya ini silih berganti juga memainkan peran yang cukup oke ya mumpung lawannya kualitas di bawah Indonesia ya. Jadi emang harus kayak gitu ya kan. Harus kita bisa manfaatin situasi untuk mengeksplorasi, untuk mengeksploitasi sisi kelemahan lawan. Karena nanti di match berikutnya udah berat semua. Ketemu Filipina sama ketemu Malaysia. Filipina tadi menang 2-0 lawan Malaysia ya kan. Malaysia kalah sama Filipina. Kita balik lagi ke Indonesia ya kan. Lini serang pun ya bisa dibilang Jens Raven di laga perdana ini dia langsung bikin apa ya? Bukan bikin sih, langsung nunjukin ketajamannya dengan bikin 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Walaupun secara kelas emang kalah Brunei sama Indonesia, tapi ya siapapun lawannya kalau striker bikin 6 gol ini berarti ini Jens Raven udah ada peningkatan yang cukup signifikan di bawah asuhan pelatih baru Indonesia nih ya kan, Timnas U23 kita. Ada peningkatan dibandingin ketika dilatih sama era Sinteyong. Di era sekarang nih Jens Raven lebih sering diplot sebagai striker yang ngendok tuh, yang lebih sering diem aja di sepertiga akhir pertahanan lawan ya kan. Dia nggak perlu turun naik secara simultan, secara sporadis ya kan, lebih sering stay di sepertiga akhir pertahanan lawan ya. Jadi targetman, benar-benar jadi targetman, dan itu ternyata tadi efektif kan, langsung menggelontorkan 6 gol ke gawang lawan tadi tuh sama Jens Raven. Luar biasa banget emang performa Jens Raven tadi kan. Hoki Caraka belum nunjukin skillnya. Oh, kalau ada Hoki Caraka mungkin bisa menang 16-0 tadi Indonesia lawan Brunei Darussalam. Ya kalau kita mau apa ya, mau jujur-jujuran ya, mau jujur lihat ya kan, Indonesia ini sebenarnya secara apa ya, secara permainan, secara tim ini masih belum sesuai ekspektasi yang diharapin sama ya gue sendiri sebagai fans ya, masih belum sih. Karena apa ya, di babak kedua kelihatan banget tuh kita pemain Indonesia masih terutama umpan di sepertiga akhir pertahanan lawan ya, umpan cutback-nya ini kelihatan banget powernya udah agak sedikit menurun dibanding babak pertama, sehingga babak kedua umpan depan
tarik kita, umpan cutback, umpan-umpan crossing ini masih gampang ditebak, gampang dipotong sama para pemain bertahan Brunei Darussalam, ya kan. Kelihatan kan di babak kedua kita cuma bisa bikin 1 gol doang. Sebenarnya kalau prima itu, kalau power passingnya di babak kedua itu sama kayak babak pertama, kan itu kemungkinan tadi kita bisa aja menang lebih dari 10 gol ya, tapi itu dia. Nggak apa-apalah, menang 8-0 pun udah cukup untuk mimpin sementara puncak klasemen nih di babak dia di laga awal Piala AFF U23. Nah, nanti hari Jumat kita bakalan Filipina, kita nantikan ya. Apakah lawan Filipina Indonesia bisa menunjukkan lebih mantap lagi nih, lebih garang lagi, lebih produktif lagi nanti pas lawan Brunei lawan Filipina di match day kedua nanti hari Jumat. Menarik kita nantikan. Yang penting mah dukung terus perjuangan Indonesia di Piala AFF U23 ini biar Indonesia angkat trofi alias jadi juara. Mumpung babak grupnya ini dimainin di GBK, ya kan. Jangan bosan-bosan ya untuk dukung terus timnas Indonesia. Dan saatnya gua pamit. Dan juga jangan bosan-bosan untuk support channel YouTube gue Irwancan melalui konten ini nih, Pundit Abangan. Dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Apapun itu silakan ya. Yang penting mah support terus kemajuan channel YouTube gue ya. Yang udah support, thank you banget. Yang belum, ayo support, bantu support. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.